Allah yang tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darun Nafis, MPM 204220185. Saya dari PGSD semester 5 Universitas PGRI Sirampari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan kita sedang terancam. Adapun lingkungan kita yang sedang terancam yaitu ada 5 dampak kerusakan alam. Yang pertama banjir, yang kedua tanah longsor, yang ketiga pencemaran, keempat kebakaran hutan, yang terakhir yaitu ada global warming. Yang pertama yaitu banjir, bisa kita lihat dengan di bawah, yaitu ada mobil yang melewati arus banjir. Adapun dampak kerusakan alam akibat banjir kerana ulah tangan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Banjir tidak hanya menyebabkan terendamnya suatu tempat saja, tapi banjir juga bisa menyebabkan banyak nyawa yang melayang kerana arus yang deras. Banjir biasanya disebabkan oleh sampah menggunung di sungai, menjauhkan aliran sungai tidak lancar. Banyaknya pemukiman di sekitar sungai yang menjadi aliran sungai yang terhambat. Yang kedua yaitu ada tanah longsor. Bisa kita lihat di atas kita ada tanah longsor, pemukiman yang terkena, rumah hancur, semuanya pun hancur. Bencana ini sering menimbulkan korban jiwa kerana banyak pemukiman yang tertimpa batu-batuan dan lereng ataupun bukit. Bencana ini juga sering terjadi tiba-tiba. Terkadang membuat orang yang sekitarnya saja tidak sadar akan terjadi tanah longsor. Adanya bencana tanah longsor ini dikarenakan dampak kerusakan alam akibat ulah manusia. Ada penebangan pohon liar tanpa adanya reforestasi menjadikan adanya erosi. Bagaimana tidak? Biasanya lereng gunung ataupun pegunungan ataupun daerah sekitar, jika terjadi hujan lebat, kumpulan pohon itulah yang akan menyerap air. Tapi jika mereka sudah ditebang tanpa adanya reforestasi, air hujan akan mengenai langsung tanah tersebut dan terjadinya erosi. Dan yang ketiga yaitu ada pencemaran. Bisa kita lihat di sebelah kiri kita ada sampah dan erosi yang sangat banyak di sana. Kita bisa lihat dampak ini, pencemaran ini bisa mempengaruhi kesehatan manusia yang berada di daerah tersebut. Muncul berbagai penyakit yang tidak biasanya terjadi. Banyak pencemaran ini juga termasuk dampak kerusakan alam oleh manusia. Apalagi jika sudah ada pabrik di suatu pemukiman, berbagai lingkungan akan tercemar melalui lingkungan air dan udara. Adanya pembangunan limbah yang sembarangan ini akan menjadikan pencemaran air yang melebar sampai ke pemukiman. Hal ini akan menjelar sampai ke sumur para warga, bahkan beberapa sungai juga bisa terancam. Dan yang ketiga yaitu ada kebakaran, Dan yang keempat yaitu ada kebakaran hutan. Bisa kita lihat di atas itu pepohonan yang terbakar, hutan kita yang sangat indah itu terbakar. Masih ingat kan tentang kebakaran hutan di Riau pada tahun 2016? Kebakaran yang mengakibatkan asap yang sampai ke negara Singapura. Kejadian yang menjadikan paru-paru dunia ini semakin lama semakin menipis. Tidak hanya itu saja, dampak dari kebakaran ini juga berlimbas ke dampak kerusakan lingkungan terhadap keseimbangan alam. Habitat hewan liar yang berada di hutan juga semakin terancam. Tempat tinggal mereka yang selama ini juga sudah mulai banyak
dirusak oleh manusia. Pembuatan pabrik yang membutuhkan lahan sampai membakar hutan sekarang juga masih banyak. Dan yang lahir yaitu global warming. Adanya global warming ataupun pemanasan global sering dikaitkan dengan adanya efek rumah kaca. Hal ini memang benar, adanya suhu bumi yang semakin lama semakin naik. Adanya konsentrasi gas-gas tertentu yang menjadikan suhu semakin panas. Berbagai industri juga berperan dalam mensukseskan adanya kenaikan suhu. Selain itu, adanya global warming juga dikarenakan meningkatnya karbon dioksida dan menipisnya oksigen. Adanya penggunaan batu bara, pengundulan hutan dan juga pembakaran hutan ini menjadi karbon dioksida semakin naik. Di sinilah bumi semakin parah rusak oleh habitatnya manusia sendiri. Karena tanpa adanya kerusakan ini, tanpa adanya ulah manusia, bumi tidak akan seperti ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.